Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Dunia Proyek, channel yang membahas tentang dunia konstruksi bangunan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya, yaitu tentang cara pemasangan jendela dan pintu geser atau sliding ya bosku. Oke, yang pertama sebelum pengerjaan untuk jendela dan pintu geser, kita rangkai dulu ya untuk frame. Jadi di sini saya tidak memberikan bagaimana cara memotong atau memproduksi untuk framenya ini, karena frame ini sudah diproduksi dari pabriknya. Sedangkan untuk dimensi ukurannya ya bosku, untuk lebarnya frame aluminium ini 3 cm dan panjangnya 7 cm ya bosku. Sedangkan untuk tinggi ini variabel tergantung dari fungsi ruangan masing-masing. Jadi ketika di lapangan kita tinggal rangkai saja, kita baut saja, kita gabung-gabungkan antara frame satu dan satunya. Dan selanjutnya setelah kita rangkai, kita setting atau pasang dulu untuk rangka jendelanya dulu ya bosku. Dan inilah hasil dari pemasangan kusen dari jendela tersebut. Untuk pemasangan frame atau kusen jendela ini kita visor ya ke tembok dan drywall, karena ini ada 2 ruangan untuk partisi ya. Dan langkah selanjutnya setelah frame atau kusen sudah terpasang, kita pasang kacanya satu persatu ya bosku. Mulai dari tepi kita pasang, dan nantinya untuk memperkuat kaca ini kita silen dengan silen warna hitam biar sinkron warnanya dengan kusennya nanti. Karena di sini saya menggunakan kaca biasa dengan ketebalan 6 mili, maka saya perlu hati-hati sekali ya bosku untuk pemasangan kaca ini. Karena kita tidak menggunakan tempet, karena kaca ini mudah pecah ya. Jadi selalu hati-hati karena tipis sekali kaca ini. Untuk pemasangan kaca yang dimensinya besar seperti ini kita perlu bantuan, yaitu dengan alat kop ya, agar mudah untuk memegang kaca ini ya bosku. Dan setelah kita pasang kop, kita masukkan ke dalam lubang dalam kusen tersebut. Dan nantinya kalau sudah terpasang semua kacanya, baru kita silen ya, agar lebih kuat dan menempel, tidak goyang atau kocak di dalam kusen tersebut. Oke bosku, dan setelah kita sudah terpasang semua kaca, langkah selanjutnya yaitu kita amal dulu ya untuk dudukan rel pintu slidingnya ini. Karena pintu sliding ini kita harus pasang menempel pada hulu, karena ini ada 2 ruangan ya bosku. Jadi kita tidak pakai pasangan bata untuk partisinya, kita pakai drywall atau pasangan gypsum yang rangkanya itu memakai hulu 5x5. Jadi nanti untuk pemasangan rangkanya kita tempelin dulu terhadap hulu tersebut. Kita amal dulu posisi bracketnya untuk pemegang dari rel tersebut. Kita amal dulu sesuai ukuran. Setelah itu nanti kita potong untuk gypsumnya, dan kita skru pada bracketnya yang ini. Dan ini harus benar-benar lurus ya bosku, karena menentukan dari titik geser dari pintu sliding ini. Dan inilah hasil dari mal tadi, dan sudah kita potong sesuai dengan ukuran relnya. Jadi posisi dimensi relnya nanti pas menempel pada hulu tersebut. Dan setelah itu kita masukkan pintu slidingnya ke dalam rel,
dan kita setting dan rel ini bisa berjalan dengan lancar, maka rel ini tinggal kita skru permanen ya terhadap partisi atau rangka hulu tersebut. Dan di bawah nanti juga ada relnya untuk penumpunya ya bosku, kita tempelin pada keramik. Dan di sini juga ada, di dalam pintu sliding juga ada rodanya, kita masukkan ke dalam rel ini. Setelah settingan ini benar-benar bagus, bisa berjalan lancar untuk pintu slidingnya, maka kita perkuat dengan skru ya. Dan nanti frame ini akan di cover agar tidak kelihatan relnya dari luar bosku ya. Kita cover dengan frame kotak ya, kayak Windows Tool begitu ya bosku. Oke bosku, setelah kita skru satu persatu untuk frame bucket ini dan terasa kuat, dan beginilah hasil dari pemasangan pintu slidingnya ya. Kita coba, kita dorong, kita tarik lancar. Jadi sangat simpel sekali ya cara pemasangan pintu sliding ini. Dan pintu sliding ini memang saya fungsikan sebagai partisi antar dua ruangan ya bosku. Yang pertama yang ruang di belakang itu untuk kamar tidur, yang di depan untuk ruang tamu atau living room ya bosku. Oke bosku, dan inilah hasil dari pemasangan pintu dan kaca partisi pintu sliding maksudnya ya bosku. Oke, cukup dimengerti ya bosku untuk cara pemasangan jendela, partisi dan pintu slidingnya ya. Cukup sekian ya bosku untuk tutorial kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat agar channel ini lebih maju dan berkembang. Jangan lupa ya untuk tonton terus video ini sampai terakhir ya bosku, dan saya akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial selanjutnya. Oke bosku, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.